Saya mulai di sana sebagai dokter bedah saraf yang pertama. Kemudian karena saya ingin mengembangkan diri, membutuhkan alat-alat yang luar biasa banyak dan canggih, akhirnya saya melamar untuk diterima di Rumah Sakit Siloam Gleneagles itu namanya. Akhirnya saya mulai di sana dan suatu saat saya memutuskan untuk menjadi full timer di Rumah Sakit Siloam Gleneagles. Iya, tapi sebelum itu ya, ini kan Anda akhirnya menjadi seorang dokter bedah syaraf ya, yang sampai saat ini jujur aja selalu dijadikan idola, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, siapa sebenarnya orang yang Anda anggap paling berjasa dalam hidup Anda yang membuat Anda seperti sekarang? Yang paling berjasa adalah Profesor Eskarno tadi, almarhum. Jadi beliau itu ketika saya diterima, dia berani menerima saya waktu itu sebagai muridnya di Bandung. Kemudian saya bisa dekat sekali dengan beliau, jadi kayak ajudannya gitulah. Kemanapun dia pergi, saya dibawa. Pokoknya aja Eka, beres mulai dari semua presentasi, makan, minum, tiket, celana dalam, semua disiapin. Oh, jadi Anda ajudan? Ajudan, yes. Tukang pijetnya juga. Kalau malam-malam dia capek, minta pijet. Akhirnya otomatis beliau itu orang juga yang banyak kenalan di dunia internasional. Dan saya otomatis dikenalkan ini ajudan saya. Nah, itulah jalan pembuka hidup saya. Nah, saya berpikir, wah itu bos saya dikenal oleh orang-orang luar negeri. Saya harus meneruskan lebih hebat lagi. Itu pemikiran saya begitu. Sampai suatu saat ada seorang pasien, dia itu seorang kuli nelayan yang tugasnya bawain sayur-sayur mayur dari kapal-kapal di Merak sana. Dia datang pada kami, seorang pemuda itu, yatim piatu, berdua bersaudara. Dia datang lumpuh semua, napasnya udah sesek. Udah hampir meninggal karena ada tumor di batang otaknya. Nah, waktu itu terus terang itulah kasus yang pertama kali seumur hidup saya melihat. Sebelumnya itu batang otak itu merupakan barang yang keramat. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dilihat. Karena? Kalau dilihat bisa mati. Karena batang otak itu adalah sentral dari, kalau otak itu kabel, kumpulan kabel, dia sentralnya segede jempol tangan kita, di tempat sentral sana. Terus apa yang terjadi dengan nelayan Nah, ini? waktu itu nelayan itu datang, ada tumornya di dalam batang otak. Nah, selama itu kita baru dengar saja ada operasi seperti itu. Nah, saya berpikiran, ini orang nggak punya duit juga, akhirnya kita menolong, operasi tidak usah bayar. Saya carikan sponsor, sehingga dia nggak ditagih sekaligus, tetapi bagi saya juga ada hikmahnya. Akhirnya kami operasi, ya tentu saja kita buka dulu buku sebelumnya. Dan itu pertama kali Anda lakukan ya? Pertama kali. Terus apa yang terjadi? Selamat. Akhirnya si pasien itu besoknya udah mulai sadar, mulai bangun lagi. Sekarang bisa berjalan dan balik jadi kuli lagi. Setahun sekali datang bawa ketela, bawa jagung gitu. Anda lahir dari keluarga miskin, kemudian sekarang menjadi dokter bedah syaraf terkenal dengan tarif yang pasti juga relatif tinggi. Apakah ada pengaruh masa kecil Anda yang susah itu dalam kehidupan Anda sekarang ketika menangani pasien-pasien tidak mampu? Ada. Jadi bagi saya tentu saja saya senang duit, Bung. Sama kalau gitu. Sama ya. Tapi saya mengatakan pada saya dan tim saya bahwa itu bukan yang nomor satu. Jadi pengalaman saya di masa kecil bahwa kami serba kekurangan, saya merasakan seperti apa rasanya orang kekurangan itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada pasien datang pada saya, misalnya dengan tumor otak atau dengan stroke atau dengan kelainan apa yang